Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang masih kenal dengan Ibu? Oke, Ibu perkenalkan lagi. Nama Ibu adalah Anustia Ningrum. Saat ini berkuliah di SDAI Al-Karimiyah semester 6. Pada kesempatan kali ini, seperti minggu kemarin, Ibu masih menjalani PPL dan mengajar di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak cari tempat yang nyaman untuk belajar dan persiapkan alat tulisnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela, yaitu sifat egois. Nah, maka tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menyebutkan pengertian sifat egois, yang kedua menyebutkan ciri-ciri perilaku egois, yang ketiga adalah menyebutkan cara menghindari perilaku egois. Sebelumnya, silakan anak-anak simak cerita yang akan Ibu bacakan. Baik anak-anak, perhatikan cerita yang Ibu bacakan ya. Namanya Dino. Dia anak yang egois. Saat kerja kelompok, ia tidak mau disuruh ketua, tetapi ia yang menyuruh. Saat ia meminjam uang temannya, ia tidak mengembalikannya. Namun, saat temannya meminjam uang, ia tidak meminjamkannya. Saat nilainya tinggi, ia senang, tapi saat nilainya rendah, ia protes. Dino memang anak orang yang kaya, tetapi malas. Ia selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya, tetapi bukan hasil usahanya sendiri. Ia meminta teman sebangkunya untuk memberitahukannya. Suatu hari, temannya menyalahkannya. Ia marah dan memukul meja. Saat itu ia berkata, "Hei, kamu pasti mencontek ya?" katanya sambil marah. "Tidak kok," jawab Anissa sambil tersenyum. Anissa adalah orang yang biasa-biasa saja. Kehidupannya pas-pasan. Lagi pula, Anissa duduk di paling belakang sendirian. Depannya pun kosong. Mana mungkin ia mencontek. Dino pun langsung memukul Anissa yang saat itu sedang istirahat sekolah. Tetapi Anissa menahannya dan berkata, "Dino, kamu tidak baik menuduh begitu. Aku hanya belajar dan terus belajar." "Ah, aku tidak peduli," ujar Dino. Akhirnya mereka terlibat perkelahian. Sahabat Anissa memanggil guru. Guru pun datang dan memanggil mereka berdua. Anissa memberitahu yang sebenarnya. Anissa pun diperbolehkan keluar dari ruang guru. Sedangkan Dino diomeli guru dan dipanggil orang tuanya. Sejak saat itu, sifat egois Dino mulai berkurang dan peringkatnya pun menurun karena guru memindahkan tempat duduknya. Kini Dino tidak lagi egois karena ia tahu keegoisan itu tidak berarti. Oke anak-anak, bagaimana dalam cerita tadi? Dalam cerita tadi ada anak yang bernama Dino. Bagaimana sifatnya Dino? Ya, Dino memiliki salah satu sifat egois, salah satu ciri sifat egois. Selanjutnya, siapa yang tahu contoh sifat egois yang lain? Oke, kita bahas sama-sama ya. Akhlak adalah sifat dan tabiat yang melekat pada diri individu. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sifat dan tabiat yang harus dihindari oleh setiap muslim. Salah satu akhlak tercela yaitu sifat egois. Egois adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Dalam Islam, egois disebut ananiyah. Ya, jadi pengertian egois dan ananiyah itu sama. Ananiyah adalah sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Salah satu penyebab sifat egois itu adalah seseorang menjadi pribadi yang egois biasanya karena terbentuk sejak kecil. Sejak kecil ia selalu dimanja dan dipenuhi keinginannya oleh orang tua. Ketika dewasa, ia mengharapkan semua orang akan melakukan hal yang sama untuk dirinya. Selanjutnya, anania atau egois termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong,
kikir, dan takabur yang diiringi oleh sifat iri dan dengki. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'asir khodaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia atau karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku egois. Ada 5 ciri perilaku egois. Yang pertama, mau menang sendiri dan tidak mau mengalah. Yang kedua, tidak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. Yang keempat, tidak mau dinasihati. Yang kelima, tidak suka menolong orang lain. Bagaimana cara menghindari perilaku egois? Ada 5. Yang pertama, membiasakan diri untuk mengalah demi orang lain. Yang kedua, menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Yang ketiga, mau belajar mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, mau belajar menolong orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Oke anak-anak, tadi penjelasan Ibu tentang sifat egois. Selanjutnya, siapa yang masih ingat ciri-ciri perilaku egois seperti yang tadi Ibu sebutkan? Oke, betul semuanya. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari perilaku egois? Oke anak-anak, betul semuanya juga jawabannya. Sekarang saatnya kita simpulkan bersama-sama ya. Oke, kita simpulkan sama-sama ya anak-anak. Yang pertama, akhlak adalah sifat dan tabiat yang melekat pada diri individu. Akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sifat dan tabiat yang harus dihindari oleh setiap muslim. Pengertian egois. Egois adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Dalam Islam, egois disebut ananiyah. Seseorang dapat menjadi perilaku yang egois karena sejak kecil ia selalu dipenuhi keinginannya oleh orang tua, sehingga ketika dewasa ia menginginkan hal yang sama dari orang lain. Ciri-ciri egois ada 5. Yang pertama, mau menang sendiri dan tidak mau mengalah. Yang kedua, tidak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. Yang keempat, tidak mau dinasihati. Yang kelima, tidak mau menolong orang lain. Selanjutnya, cara menghindari sifat egois. Yang pertama, membiasakan diri untuk mengalah demi orang lain. Yang kedua, menjauhi sifat amarah, iri, dan dengki. Yang ketiga, mau belajar mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, mau menolong orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa kita semua ini butuh orang lain. Adapun akibat egois itu akibatnya adalah tidak banyak teman dan sulit untuk dipercaya. Oke anak-anak, karena sifat egois itu memiliki banyak sekali keburukan bagi diri kita, maka Ibu minta anak-anak untuk memulai diri, membiasakan diri menjauhi sifat egois, baik itu dengan teman, orang tua, guru, atau dengan siapapun. Selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan tugas di buku Akidah Akhlak kelas 2, halaman 66. Ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.